kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Arsul Arif bisa menjumpai Anda semua di awal pekan ya. Dan ini bersamaan dengan libur panjang ya, peringatan Hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini saya kira banyak yang sekarang sedang menikmati libur panjangnya. Selamat menikmati libur long weekend ya. Dan saya akan ajak Anda untuk mulai menghitung hari lagi ini karena sudah hampir sepekan berlalu. Menteri Kominfo Budi Aristiadi itu tidak kunjung mengumumkan siapa sesungguhnya pemilik akun Fufufafa. Ini publik menunggu-nunggu siapa pemilik akun Fufufafa versi pemerintah, versi Kominfo. Ini kita perlu garis bawahi karena ini akan ada versi Kominfo. Ini kalau berani membuat versi sendiri dan versi publik. Kalau versi publik sebenarnya sekarang sudah menjadi terang benderang ya, sudah agak sulit untuk membuat bantahan bahwa itu akun itu bukan milik Gibran Rakabuming seperti yang dikatakan oleh Menkominfo. Jadi itu kelihatannya yang membuat sampai sekarang itu bahkan mungkin tidak akan pernah Menkominfo itu mengumumkan siapa pemilik akun Fufufafa. Sebelumnya kan Menkominfo itu dengan PD, dia memastikan bahwa akun Fufufafa itu bukanlah milik Wapres terpilih Gibran Rakabuming sebagaimana yang banyak dinarasikan di media sosial. Pertanyaannya kalau bukan milik Gibran jadi milik siapa dong? Atau tepatnya sebenarnya siapa dong yang mau ditumbalin disuruh ngaku sebagai Fufufafa? Tentu ada kompensasi ini yang menarik kalau ada yang bersedia menjadi mengaku sebagai Fufufafa. Tapi kan persoalannya di era digital sekarang ini nggak sekedar bisa mengaku begitu saja ya, misalnya dalam kasus-kasus kriminal biasa yang tidak melibatkan jejak digital yang sangat panjang dan kemudian data-datanya itu dengan mudah dikulik oleh publik. Ini tidak bisa seperti itu ya. Tiba-tiba ada netizen atau ada katakanlah itu admin dari Cilipari misalnya milik perusahaannya Gibran, catering milik perusahaan Gibran yang bersedia dijadikan tumbal, atau kalau toh ada yang bersedia pun ini sulit ya rasanya untuk mengakal-akali netizen ini karena dipastikan nanti akan dibantah lagi dan itu akan membuat malu dan merusak kredibilitas dari lembaga kan kalau yang menyatakan ini Menkominfo bagaimanapun ini kan on behalf Kementerian Kominfo dan itu artinya menyangkut negara, ini bukan sebagai Menkominfo pribadi begitu ya. Menkominfo Budi Aristiadi itu kan pertama kali membantah bahwa akun Fufufafa ini bukan milik Gibran itu hari Selasa lalu, tanggal 10 September 2024 di Komplek Parlemen ini di Senayan Jakarta. Makanya saya menyebutnya sudah hampir sepekan gitu ya. Maksudnya didalami ya. Maksudnya udah kita pelajari, kata Budi di Komplek Parlemen Jakarta hari Selasa tanggal 10 September. Dan Budi Ari menegaskan akun tersebut bukan milik Gibran. Itu kata dia berdasarkan pendalaman yang dilakukan. Harusnya orang percaya ya, karena bagaimanapun otoritas soal digital ini di Indonesia yang punya kewenangan adalah Kominfo, dan bukan hanya kewenangan, mereka pasti punya peralatan, punya tenaga yang harusnya itu sophisticated, canggih gitu. Gampang banget lah kalau mencari data ini siapa pemilik akun Fufufafa ini. Dan pada waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Budi Ari dengan tegas menyatakan bukan katanya ketika ditanya oleh wartawan apakah itu milik Gibran. Tetapi ketika didesak kapan Kominfo akan mengumumkan itu, dia menyatakan kita nggak tahu, tunggu aja ntar ada waktunya untuk kita. Itu pada waktu itu kendati dia dengan tegas menyatakan bukan milik Gibran, memang terlihat sekali ada keraguan dari pernyataan Budi Aristiadi ini ya. Ini ya dia penting aja kan, selain dia itu menterinya Pak Jokowi ya, jadi pembantu Pak Jokowi, tapi yang paling penting kan Budi Ari ini adalah relawan dari Jokowi, ketua Projo. Ini jadi jabatan ini ya jabatan semacam giveaway lah gitu kalau menurut netizen. Kalau bahasanya netizen yang diberikan karena loyalitas dia kepada Pak Jokowi setelah sebelumnya dia diangkat menjadi wakil menteri desa, kemudian ketika ada kasus skandal korupsi BTS yang menjerat politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate dan kemudian dia diadili ya, ini ada kursi yang kosong, kursi menteri yang kosong dan kemudian dipromosikan Budi Aristiadi. Jadi wajar kalau dia
mencoba, pasang badan atau setidaknya menetralisir soal itu. Kalau pasang badan dia kayaknya mesti hati-hati banget gitu ya. Pada hari yang sama ketika Budi Ari itu menyatakan bahwa itu bukan akun Gibran, Gibran secara tidak langsung juga membantahnya. Ini ketika dia ditanya oleh wartawan ketika tengah belusukan di pasar di kota Solo, dia mendampingi calon wali kota yang diusung oleh Kim Plus yakni Respati. Lambuh takonono sing duwe akun kok aku. Nah, itu kata dia dalam bahasa Jawa. Seperti biasa dengan kalimat yang pendek. Ini terjemahnya tidak tahu. Tanyakan yang punya akun kok ke saya. Jadi walaupun dia tidak membantah, di situ Gibran merasa itu akun Fufawo bukan milik saya, jadi jangan tanya ke saya gitu. Atau kalau dalam bahasa bapaknya, ya enggak tahu kok tanya saya. Apa dulu singkatannya YKNTS gitu ya. Ini ini jawaban standar dari Pak Jokowi yang kemudian, itu udah jadi sangat populer di kalangan netizen. Dari kemudian ketika menggelar jumpa pers di Kominfo, ini sebenarnya waktu itu, jumpa persnya berkaitan judul, tapi, Budi Ari itu didesak oleh wartawan untuk, menjawab apakah Kominfo itu sudah menemukan data siapa pemilik, akun Fufu Fafa itu. Dan pada waktu itu kelihatan sekali kalau, Budi Ari itu kelabakan dan dia coba menghindar dengan gaya bercanda gitu. "Kayaknya gue diincer nih," kata dia. "Ini lagi ngomongin judul, kalau pertanyaan itu kan sudah saya jawab kemarin di DPR." Ketika ada seorang wartawan, kebetulan nih wartawannya perempuan, ini mendesak dia, Budi Ari menyatakan, "Nggak mau ah, ih kok maksa," kata dia begitu ya. Budi Ari mengaku khawatir jika dia memberikan jawaban, lebih lanjut nanti bisa keceplosan kata dia. Jadi dia memilih menghindari menjawab secara detail dan secara berkelakar dia menyatakan bahwa itu nanti ya, saya jawab setelah saya pergi katanya. Itu artinya dia memilih untuk tidak menjawab. Tapi wartawan rupanya juga, apa ya, ini sangat gigih sekali mengejar Menkominfo itu ya. Karena sehari berikutnya itu, Budi Ari didesak lagi dan pada waktu itu dia menyatakan bahwa akan segera mengumumkan gitu ya. Tetapi kali ini dia menambah narasi lain yang menyatakan bahwa ini bagian dari adu domba kata dia begitu. Tapi nanti diumumkan kalau tahu siapa yang punya, yang pasti bukan punya Mas Gibran. Jadi walaupun sampai, hari Kamis ya itu artinya tanggal 12 yang lalu itu, Budi Ari menyatakan dia belum tahu, siapa yang punya tapi dia berani memastikan bahwa itu bukan punya Gibran. Dan pada waktu itu ya Budi Ari menjawab pertanyaan ini dengan cara yang paling aman katanya ya dia masih melakukan penelusuran, masih dilakukan pelacakan. Tetapi, dia kemudian dengan tegas bahwa itu bukan milik Gibran dan itu hanya upaya mengadu domba saja kata, Budi Ari. Akun Fufu Fafa itu sekarang itu memang menjadi trending topic dalam berpekan-pekan ini ya karena memang kalau ini caranya netizen menarik juga ya, ini dicicil ya kelihatan dari hari ke hari mereka itu selalu menemukan hal-hal yang baru dari, akun Fufu Fafa ini dan semuanya sangat mengejutkan. Selain tukang hujat ya, ini yang dihujat ini nggak tanggung-tanggung Pak Prabowo dan keluarganya banyak dihujat, Pak SBY, AHY, itu juga banyak dihujat, terus kemudian, rasis dan yang lebih menyedihkan lagi ini kan dia rupanya punya obsesi tertentu terhadap payudara perempuan terutama kalangan artis ya karena hampir semua, bukan hampir semua lah, banyak sekali para artis daftarnya itu sangat panjang ya, semuanya dikomentari berkaitan, dengan payudaranya. Ada Syahrini, ada Nadia Mulya, ada, Cinta Laura, ada siapa lagi ya? Banyak saya sampai nggak hafal nama-namanya, ada Wanda Hamidah dan sebagainya lah yang, masing-masing beda-beda dikomentari oleh, Fufu Fafa ini. Dan, rupanya memang, para netizen ini terutama detektif netizen ini sudah bersiap-siap itu dan mengantisipasi ya, kemungkinan itu bahwa pemerintah dalam hal ini Kominfo sedang mencari, kambing hitam dan siapa yang, mungkin ditumbalkan. Sebelumnya kan muncul, pembelaan dari sebuah akun di media sosial yang menyatakan bahwa akun di Cilipari itu ada, adminnya ada 7 orang. Jadi kan ini kaitannya dengan karena, netizen berhasil membongkar fakta bahwa banyak sekali kesamaan unggahan-unggahan antara Fufu Fafa dengan akun Cilipari yang ya Cilipari ini adalah perusahaan catering milik, Gibran dan mereka waktu itu menyatakan bahwa ada 7 adminnya jadi ya orangnya berbeda-beda. Tapi belakangan diketahui bahwa ini, kalau dari postingan-postingan itu banyak sekali yang identik itu antara Fufu Fafa dengan Cilipari dan ini tentu saja
semakin menunjukkan bahwa ada upaya untuk coba menumbalkan, admin di Cilipari. Dan yang lebih menarik lagi itu ada upaya juga yang mencoba membuat bahwa ini ada kelakuan ini jadi unggahan Fufafa itu nggak original gitu ya, bukan dilakukan oleh Gibran. Ini tampaknya setelah berbagai detektif netizen itu mendapatkan fakta identik lah antara akun Fufafa ini dengan Cilipari, bahkan kemudian juga dengan akun Twitter dari, Gibran Rakabuming. Gitu. Nah, kemudian mereka rupanya mencari, dalih lain yang disebut dengan menyatakan bahwa kemungkinan besar, unggahan-unggahan akun Fufafa yang menyerang nggak keruan ke sana sini itu bukan, jejak digital yang lama, tapi itu jejak digital baru yang sengaja dibuat untuk mendiskreditkan, Gibran yang disebut dengan menggunakan Wayback Machine gitu ya. Jadi, tanggalnya itu diubah gitu. Jadi ada unggahan atau tulisan-tulisan yang sebenarnya baru tapi kemudian seolah-olah dibuat lama gitu. Karena kan ini kebanyakan, jejak digital yang ada di Fufafa ini kan pada tahun 2013-an sampai 2020 ya. Kemudian ada seorang netizen yang bertanya kepada Andri Darwis ini, pemilik dari Kaskus. Dia menanyakan, "Om, benarkah isu-isu baru ini, akun Fufafa baru dibuat dalam bulan-bulan akhir ini dan pakai tools Wayback Machine dan merubah tanggal di level database langsung?" Tanya akun tersebut. Dan kemudian Andri Darwis membalas pertanyaan tersebut dan mengungkapkan bahwa membuat postingan palsu dengan timeline yang diatur di akun Kaskus sangat mustahil untuk dilakukan. Wek 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 wek, ngakak banget. Ini sesuatu yang mustahil dan mustahil, kata akun media sosial milik Andri Darwis itu @adarwis. Dan di luar itu kan sebelumnya juga ketahuan bahwa Fufafa ini menghapus ribuan postingan. Jadi kalau itu bukan, milik Gibran ngapain, dia menghapus ribuan postingan itu. Dan, tetapi ini konyolnya juga meskipun akun Fufafa ini mencoba menghapus ribuan postingannya karena katanya postingannya itu sampai lebih dari 5.100-an postingan, ini kelihatan banget kalau orangnya edik banget ya, Kaskus edik itu. Tapi ternyata para netizen itu juga sudah membuat semacam dokumentasi, semua didokumentasikan oleh para netizen dan, netizen bisa dengan mudah kemudian mengaksesnya gitu dan untuk membaca-baca ulang. Jadi percuma saja ya, menghapus ribuan itu dan kelihatannya setelah diberitahu bahwa semua unggahan dari atau semua postingan dari Fufufafa itu sudah didokumentasikan, itu gerakan untuk menghapus, atau aksi untuk menghapus postingan dari Fufufafa itu dihentikan gitu ya. Dan yang makin berat itu adalah ketika kemudian akun Anonymous, ini hacker ya, ini jaringan hacker internasional, tapi kali ini yang melakukan adalah akun Anonymous Indonesia itu turun tangan. Di situ kemudian dibongkar-bongkar faktanya dan, sulit, untuk membantah lagi karena jelas di situ kemudian diketahui bahwa kan orang setiap kali membuat semacam akun-akun semacam itu ada akun-akun yang, disebut akun untuk pemulihan misalnya ya, dan itu kan biasanya, kalau nggak menggunakan, email dia menggunakan nomor handphone. Ternyata, akun Fufufafa itu, diketahui bahwa akun pemulihannya menggunakan, akun, Cilipari dan kemudian, nomor teleponnya itu diketahui adalah nomor telepon, yang sama nomornya dengan punya Gibran Rakabuming. Yang lebih parah itu belakangan diketahui bahwa akun itu, akun milik Gibran ini banyak digunakan untuk apa ya, ini namanya login ya ke beberapa akun-akun, atau situs-situs porno. Ini berat sekali ya, agak aneh ya. Kenapa ya kalau dia hanya mengkonsumsi kok dia harus login begitu ya. Biasanya kan kalau yang seperti itu mereka-mereka yang juga akan mengunggah unggahan konten porno gitu. Kalau cuman sebagai penikmat ya cukup datang untuk apa, tanpa mendaftar begitu cukup saja buka-buka dan kemudian, secara hit and run. Walaupun tetap saja jejak digitalnya kalau melakukan hal itu juga akan ketahuan. Kalau kemudian sampai terregister itu juga jadi pertanyaan menarik. Jangan-jangan ini nanti akan muncul lagi unggah-unggahan video porno. Wah, kalau itu sampai terjadi itu sangat sangat berbahaya dan makin berat saja nih. Jadi ini mau ngeles atau cari kambing hitam gitu ya, bahkan, sekedar membela saja itu, Menkominfo Budi Aristiadi ini kan juga kena dampaknya dia. Ketika dia membela Kaisang, membela Gibran, sekarang itu jejak digital masa lalunya itu juga, mulai ditelanjangi oleh para netizen. Dia mulai diserang ya. Dan banyak kemudian, postingan-postingan dia di masa lalu yang berbau mesum itu kemudian dibongkar oleh para netizen. Jadi memang berhadapan dengan netizen di Indonesia ini ngeri banget ya.
bukan hanya publik di dalam negeri yang ngeri. Oh, banyak sekali netizen di luar negeri pun ngeri kalau berhadapan dengan netizen Indonesia itu. Jadi dalam kasus, ini keluarga Mulyono itu apakah membela Kaisang, membela Bobi, bahkan sekarang kalau membela Gibran yang berkaitan dengan akun Fufu Fafa itu siapapun itu akan dihajar rame-rame oleh para netizen. Jadi yang paling aman saya kira ini nasihat saja ya kepada Pak Menkominfo, mainnya kayak Gerindra ya. Gerindra ini nggak ada komentar apapun soal Fufu Fafa. Tapi belakangan ketika ada akun palsu Gerindra yakni gerindra.org yang banyak juga mengulas soal Fufu Fafa dilaporkan ke Menkominfo dan ke polisi. Ini kenapa? Karena sekarang ini kelihatannya target dari netizen itu sudah mulai naik ya levelnya ya, bukan sekedar bongkar-bongkar tapi targetnya itu ya membatalkan pelantikan Gibran. Ya. Nah, ini kalau udah mulai saya sebut tadi akun anonimus juga turun tangan, ini sangat sangat berat ya. Ini masih ada waktu panjang dan, kok tidak ada tanda-tandanya serangan terhadap akun Fufu Fafa ini yang diidentik dengan Gibran ini akan mereda dan, seperti saya sebut tadi level tuntutan dari para netizen itu bukan lagi soal, soal sekedar, bongkar-bongkaran akun Fufu Fafanya, tapi mereka mengkaitkan dengan bahwa fakta-fakta itu menunjukkan Gibran yang mereka nilai identik dengan Fufu Fafa itu sebenarnya dari sisi kesehatan mental itu tidak layak untuk menjadi seorang wakil presiden. So, ini menjelaskan mengapa para menteri kecuali Budi Aris Setiadi yang daihatnya Pak Jokowi itu lebih memilih untuk diam saja dan tidak membela. Apalagi kan ini masa jabatan Pak Jokowi ini akan berakhir tinggal beberapa hari lagi. Jadi kalau siapapun yang membela ya dia akan tingkah mereka ini akan merupakan tindakan yang sangat konyol. Nggak ada gunanya sebenarnya sekarang ini membela keluarga Pak Mulyono. Karena ini adalah hari-hari terakhir Pak Mulyono di kekuasaan dan saya kira sekarang ini boro-boro dia memikirkan para pengikutnya begitu. Karena mengurusi diri sendiri dan keluarganya saja ini sekarang Pak Jokowi pasti sangat kerepotan. Apalagi dia harus bersiap-siap untuk meninggalkan, jabatannya. Jadi ini situasi yang saya kira memang disebut situasi uncertainty untuk keluarga Jokowi. Jadi ironis banget ya, dia berhasil memaksakan anaknya menjadi, wakil presiden, tapi justru, kasus anaknya ini yang menjadi pintu masuk bagi lawan-lawan politik Jokowi untuk mempersoalkan, dia nanti setelah dia tidak menjabat sebagai presiden. Memang betul ya, kekuasaan itu seperti orang yang menunggang macan begitu. Jadi, dia tidak pernah berani turun karena kalau dia, turun dia akan diterkam sendiri oleh, macan itu, oleh harimau itu. Menjelaskan mengapa Pak Jokowi dengan berbagai macam cara, tetap ingin terus cawe-cawe dalam kekuasaan. Tetapi semakin dia, cawe-cawe maka dia akan semakin benam lebih dalam seperti halnya orang ketika terjebak dalam lumpur Vietnam. Saya Arsy Bunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.